keluarkan tuh panjang umur. Panjang umur. Perkara konyong sih nyong jadi gue gak ngeliat Masya ada tuh. Masya keluar akhirnya. Ini salah satu hero signature dari Lele Pegan itu sendiri. Terutama untuk berhadapan dengan Leslie sih. Jadinya itu ketika memang Howl Shock yang di ke arah Leslie-nya, dia nggak bisa menggunakan basic attack. Jadi Leslie dalam beberapa second cuma bisa mondar-mandir kanan kiri. Putar-putar jari. Iya. Karena kan analog kiri putar. Ini kalau ngelihat dari seorang Masya, ini bakal kejar-kejaran sama siapa namanya, Natalia. Siapa? Natalia nantinya, karena kan sama-sama tinggi banget dari segi mobilitas dan bisa dicari lah ke seluruh sisi semak-semak. Tapi kita bakal lihat tuh game yang kedua, game yang akan cukup penting untuk Dewa United EVE sekarang. Racikan dari Coach Hamster dan juga Coach Dora bergantung pada permainan dari ke-10 player. Dan langsung saja kita masuk ke dalam Lane of Dawn untuk game yang kedua. Yap. Apalagi dengan kehadiran Run ya, nantinya bakal bisa mengerikan apa. Tapi ada info yang juga bagus banget buat kalian. Apa itu, Nevin? Our international partner for this season is Olim Trade, who supports the gaming community and unites those who strive for more. Start your journey of financial wisdom, master your skills, and conquer the dynamic markets. Olim Trade is a foreign broker licensed by VFSC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yap. Hati-hati ya, kali ini Dewa yang mencoba untuk bermain secara agresif ya, karena terjadi pertukaran di mana Fredrina yang ada di tangan Dewa saat ini, walaupun Gyogo ya dengan santai chill mencoba untuk melakukan cover ya kan. Pencuriannya pun berhasil retribution, tapi hanya untuk menuju ke arah Rock Ursa. Iya, sayang banget sebenarnya, apalagi dia butuh waktunya cukup banyak ya untuk stay di area tersebut. Tapi setidaknya Zoe juga udah mulai dicicil dari tadi perlahan tapi pasti, ngebuat dia juga cukup terhambat dengan adanya Natalia di tangan dari Run itu sendiri. Gyogoi bakal coba untuk lebih sering di area gold lane, seharusnya ngebuat dari Leslie untuk Mironya nggak bisa berbuat terlalu banyak, lebih terkena damage yang masuk dari Run-Runnya. Tapi ini bukan menjadi satu masalah, di early game damage gak akan terlalu besar dari masing-masing player, terutama di sisi mid lane-nya pun gak akan bisa mencapai ke arah instant kill tanpa adanya efek stopper atau bloodihan yang belum ada juga dari Gyogoi. Masih early lah ya, dan memang Run-Runnya harus bisa memaksimalkan potensinya sih. Sebagai Natalia dia harus mencoba untuk mencari kepala ya, lebih tepatnya siapa yang bisa di pressure, karena ketika Natalia hilang di map serba salah gak sih? Hilang di map deg-degan, nongol di map lebih deg-degan lagi. Tapi ini dia Turtle Camp presented by Olim Trade ya, sudah mulai muncul. Kita bakal melihat apakah bakal terjadi kontes di early game ini. Penalty zone udah dibuka seperti tadi dari seorang gerbong ya, hanya untuk mengusir Zway-nya di early game kali ini, karena Lumin pengen dapetin ke arah turtle-nya. Tapi udah mulai ditarik lagi juga dengan adanya Livy Gyogoi, tapi Zway yang berhasil dapetin ke arah turtle-nya. Satu retribution yang begitu on point bisa disecure. Turtle slain by Halo App untuk Archimica. Agak sedikit terlambat ya, harusnya dia pressure red terus juga langsung retreat. Tapi ini dia Iron Hook flicker ke arah belakang, digigit. Lucrecia-nya langsung tumbang. First blood didapatkan oleh Livy. First blood by Halu Air. Wah, itu ngeri banget sih Gyogoi ya. Satu Iron Hook dikombo dengan flicker, tapi kali ini dia juga harus berhati-hati. Masih ada posisi dari seorang Run yang belum diketahui. Damage dari seorang Livy. Astral recall-nya masuk ke arah Run. Membuat akhirnya Run harus recall terlebih dahulu. Posisi dari kedua rover sekarang sama-sama mengerikan. Ketika mereka nggak muncul di area map, ini Iron Hook bisa muncul dari mana aja. Begitu juga untuk garukan dari seorang Natalianya. Tapi untuk seorang Ash dan juga Miro, mereka sama-sama nggak terlalu agresif. Gerbong dan juga Lepikan pun sama. Mereka mengandalkan dari segi HP-nya yang banyak banget untuk fokus ke arah wave minion aja. Tapi Masya versus Terizla ya, harusnya mobilitas bakal lebih dipegang Masya gak sih? Harusnya. Karena kan dia bisa sambil pakai skill 1 untuk nambahin movement speed-nya, untuk ya melanglang buana lah, menjelajahi hutan Land of Dawn gitu kan. Betul. Siapapun yang nanti ada bakal dicakar-cakar. Dan dengan kehadiran Natalia ini scouter yang cukup baik sih untuk bisa memberikan pressure, walaupun dia harus sedikit berhati-hati kayak sekarang. Tuh, langsung dihajar. Astral Echo-nya juga langsung dilempar. Apakah Run bakal tumbang? Karena masih bisa untuk menggunakan skillnya, tapi Run tumbang juga. Wah, itu Thunderous yang benar-benar sakit ya untuk early game-nya. Ternyata bisa dimaksimalkan, dan Miro lagi-lagi terkena efek Astral Recall yang ngebuat dia harus lari. Bahkan Gyogoi masih coba untuk menjadi bodyguard yang baik di area terdepan. Ash-nya dibiarkan untuk ngedapetin gold yang banyak juga. Dan ini lumayan banget sih, platingan gold bisa disecure oleh seorang Ash. Bahkan gerobaknya bakal langsung ditahan aja sebelum memasuki ke area tengah pertemuan antara wave minion dan wave minion dari Archimica pun
ini bisa lagi untuk dapetin ratingan gold. Seluruhnya Oh, oh. tertarik sama Gyokoi Bloody hanya juga akan langsung dieksekusi. Miro hilang dalam sekejap, tapi Run mencoba untuk melakukan pertukaran ke arah seorang Gyokoi bersama Lumin juga, dan hilang dalam sekejap. Satu tukar satu, tapi Alchemika dapetin 2 pemain sekarang. Runnernya baik loh, dia gak mau pakai execute-nya ya. Jadi supaya tadi Lumine bisa dapetin point kill walaupun harus mengorbankan nyawanya. Dan double kill presented by Halo App ya tadi ya, All in Trade ya. Jadi benar-benar yang membuat RR Kimika harusnya ini bakal lebih unggul lagi untuk bisa mendapatkan beberapa poin penting ya. Contohnya misalnya dari Turtle dan juga top lane ini. Ini udah benar-benar di plating sama seorang Ash yang membuat Ash semakin fat lagi. Iya, sampai habis banget ya sekarang di seorang Ash dengan 2 eliminasinya juga nambahin banget dari segi goldnya, dan pastinya ini creepnya udah bisa mulai diamankan oleh seorang Ash. Jadi nggak ada yang ganggu sama sekali karena posisi dari seorang Gyokoi di bagian depan nggak akan ada yang berani masuk. Mereka kecuali mereka udah hitung ya dari segi bloodihannya udah berapa lama, itu mungkin bisa aja kalau mau dipaksakan. Tapi ingat, masih ada Iron Hook yang bisa nge-stop pergerakan para pemain dari Dewa United If. Well, apalagi dari Ash sudah level 8 ya, 2 point kill di menit 5. Ini snowballing banget bagi Brody sih. Jadi ketika Heptasisnya udah jadi, dia juga bisa langsung mungkin ke arah Hunter Strike kalau mau penetrasi lagi. Itu sekali tahun 4 memori bakal pedes banget, tapi ini dia flicker ke arah depan. Kerbongnya masih bisa kabur. Satu spell yang lumayan berharga harus terbuang karena memang posisi dari Gyokoi yang begitu mengerikan. Tapi udah nggak ada Heron kayak, tapi di sisi lain Lele Pingkan mengejar karena seorang Miro sakit banget. Thunderclap-nya membuat Miro masih bisa ngasih efek knockback, tapi masalahnya Run gak akan tinggal diam dan malah dibalikin keadaannya. Satu outplay yang bagus banget dari Ashai. Sudah mulai dibuka juga Zwei memulangkan seorang Lumin, dan Lucrecia terlalu jauh, gak ada akhirnya damage burst dari segi magical power yang bisa masuk ke arah pemain dari RRQ Mika. Gerbong pun bakal coba untuk melarikan diri 3 lawan 1, jadi hal yang sangat mengerikan seharusnya untuk seorang Gerbong. Dari Run mencoba untuk membalikkan keadaan, yang mencoba ngambil ke arah top lane walaupun penalty zone connect ke arah 2 hero, tapi kayaknya masih sedikit sulit. Execution strike-nya connect ke arah Ash, tapi masih ada regeneration darah ya yang masih berhasil untuk dia dapatkan sehingga dia belum bisa di take down. Ya, untungnya masih bisa selamat dari para pemain Alchemika meskipun mereka gagal ya untuk ngedapetin satu auto turret bagian bottom lane, malahan dari Dewa United If yang sekarang bisa menukar auto turret mereka di area top lane. Dan Lele Pingkan sekarang udah pegang satu corrosion strike, jadi mungkin bakal lebih mudah lagi nantinya untuk mengajar ke arah hero-hero backline. Miro bakal jadi target utama buronan untuk para pemain Alchemika seperti sekarang nih. Gyokoi sudah sangat bersiap-siap, harusnya bisa ditarik ketika Miro coba untuk melakukan charge-nya juga, tapi nggak mau terlalu beresiko, nggak mau terlalu terburu-buru. Ada objektif lain yang lebih penting, yaitu ke arah Turtle. Karena Turtle Camp presented by All in Trade sudah terlihat, dan Zwei langsung menuju ke arah Turtle yang terakhir sebelum berubah menjadi Lord ini. Ini dia turtle-nya, tariknya dari serang Gyokoi, belum connect karena siapapun. Run sudah mulai menyerang karena satu pemain, tapi itu Lele Pingkan. Jadi penalty zone pun gak terlalu efektif. Gerbong mencoba mendapatkan 3 pemain sekaligus dengan penalty zone-nya, tapi sekarang dia yang terjebak. Masih ada turnover memories yang dikeluarkan oleh seorang Ash juga membuat Gerbong pada akhirnya harus tumbang. Lihat gak tadi Nevin, sistemnya tuh udah baru. Ini mirip sama kayak Ultimate Harley ya, Deadly Magic. Tapi mulai ketarik Lumine ya. Apakah bakal langsung dihajar? Astral Recall-nya tadi sempat dikeluarkan, tapi Lumine masih terlalu tebal. Jadi sistemnya tuh udah kayak Harley kalau lagi pakai Deadly Magic. Warna kuning ya? Warna darahnya tuh pertama-tama pasti agak bingung kalau ini kalau yang udah terbiasa sama yang lama gitu kan. Tapi sekarang tuh akhirnya jadi kelihatan perhitungan damage-nya harus kayak gimana gitu. Iya, jadi kayak apakah ini ke instant kill atau enggak? Betul, tahu dari entah itu segi bakaran, efek-efek dari itemization, itu udah kelihatan untuk dapetin eliminasi atau enggak. Jadi nggak perlu dikejar terlalu jauh lagi ya. Kalau misalnya udah habis dari segi darahnya. Sekarang dari Lele Pingkan juga masih akan coba untuk nahan, ngasih perlawanan lebih lagi, karena Dewa United meskipun mereka kehilangan objektif turtle, mereka dapetin objektif turret yang lebih banyak, yaitu 2 outer turret. Meskipun sekarang udah mulai di pressure lagi, ini dia pertukaran yang akan segera terjadi. Run akan ditumbangkan. Yep, smoke bombnya tuh nahanin supaya physical attack-nya base semua, tapi ya dia udah tahu sih kayak ini udah nggak bisa kabur lagi ya, jadi pasrah saja untuk dipukulin sama 2 hero. Dan The United If mereka mau coba untuk main ke lane team lagi, walaupun kali ini ditarik berhasil untuk Beladihan juga menuju ke arah Gerbong. Sang Gerbong harus tertumbangkan, dan Lucrecia harus menggunakan Wings by Wings serta flickernya untuk kabur. Lumin gak kelihatan kali ini posisinya.
bisa aman dari kejaran para pemain RRQ Mika dan mungkin bakal coba untuk melakukan trapping terlebih dahulu sebentar lagi. Tapi masalahnya nggak ada wave minion yang tersa. Efek tahunya connect karena dua pemain sekaligus. Apakah mungkin untuk seorang Lumin bisa melakukan pertukaran di mana Gyogoi-nya juga udah ada di area frontline untuk mengincar siapapun yang mencoba untuk masuk. Satu auto turret di area mid cukup mahal. Astral Recall untungnya connect-nya ke arah Lucrecia bukan ke arah seorang Miro karena itu sakit banget untuk menit-menit yang ke-9. Dan Lord Camp presented by All In Trade, tanda Lord yang pertama telah hadir ya Nevin ya. Apakah RRQ Mika bakal langsung nge-Lord melihat keunggulan mereka saat ini 5.000 gold di menit yang ke-9? Dan apakah Dewa United Eve bakal mencoba untuk melakukan kontes nih? Karena Run juga sudah mulai sneaky-sneaky, dia mencoba untuk mencari mangsa di mana lawannya berada. Ya harusnya sih bakal coba untuk dipaksakan ya. Dan tarikan lagi dari seorang Gyogoi di combo dengan Bloody Hand-nya hilang sudah. Karena seorang gerbong gak ada frontliner sekarang hanya menyisakan Lumina saja. Sedangkan Lucrecia-nya udah mulai dikejar lagi. Backline dari bermain Dewa United Eve ini menjadi incaran utama. Dan double kill dari seorang Levi. Astral Recall yang on point, double kill presented by All In Trade. Dan Lord yang harusnya akan terslain secara langsung oleh seorang Zoe, last lane by Halo App. Kayaknya terjadi miskomunikasi gak sih Nevin? Atau nggak adanya komunikasi? Dimana tadi dia terlalu ada di depan gerbongnya, padahal temennya semua jauh di belakang. So dia cuma bisa untuk dalam tanda kutip memberikan nyawanya saja gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari segi item, gimana nggak sakit coba Levi? Udah ada 2 Wizardy Staff, ada 1 Clock of Destiny dan 1 Lightning Transient. Mungkin itu menuju ke arah Holy Crystal harusnya, biar damage dia bakal lebih pedes lagi. Sedangkan dari Ashe itu sendiri aja udah ada 2 Legion Sword yang bakal bergerak menuju ke arah BOD harusnya. Wow, ini harusnya cukup ya kalau misalnya nanti ada BOD yang dibuat. Tapi masalah Miro lihat terkena 1 Astral Recall udah langsung harus lari ke area base. Dia meminta refill darah ke area base. Sedangkan sumurnya udah mulai muncul juga dari area top lane gerbong. Ini bakal jadi incaran berikutnya. Gyogoi-nya udah mulai datang tapi terkena penalty sun membuat Bloody-Hand-nya tidak ada ternyata. Jadi ini bakal full damage dari arah seorang Zoe saja. Run ketahuan juga posisinya 2 pemain hilang di kalau Lord akan masuk dari area top lane. Pelan-pelan ya, karena mereka harus melakukan defensif lagi. Kalau dari bawah harusnya masih bisa di defense. Dan karena memang Lord yang pertama ini masih belum ada efek charge ya dari Lordnya. Jadi dengan hadirnya Varsha juga harusnya mereka masih bisa mendefense base turretnya sih. Yang penting Veteran Strike digunakan yang tepat sasaran dan tanpa ada gangguan. Walaupun 1 Astral Recall aja setengah darah, itu burung harus pulang dulu ke sangkar. Wah, dipulangin terus menerus. Endless battle dengan dari sana Zoe udah di-secure. Potential juga di tangan seorang Gyogoi. Nggak perlu takut ketika menghadapi Lucrecia yang akan ngebuka Feather Attack-nya dalam beberapa saat lagi dalam kondisi yang paling genting untuk RRQ Mika mendapatkan base mereka. Dan ditarik lagi ditambah dengan yang Bloody Hand hilang sudah ada di castle Feather Attack-nya. What a nice move dari Lele Pika dan juga kali ini Zoe yang bisa memberikan damage tambahan juga. 2 pemain hilang. Wave ini bakal coba untuk di-clear secara langsung dan Run akan baru hadir dari area belakang yang mengincar ke bagian belakang itu seorang Gyogoi yang dengan HP terbatas tapi gak cukup. Levi yang justru memulangkan karena seorang Run 2 pemain tersisa. Gerbang bahkan gak kuat untuk menahan damage yang masuk dari seorang Ashe. Dan 1 last woman standing, hanya seorang Miro di dalam lane of dan menghadapi 5 pemain penuh dari RRQ Mika. Dan ini sepertinya akan menjadi game kedua